Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan yang selalu menantikan video-video terbaru dan juga debat yang dapat menambah wawasan kita melalui channel ini. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, selalu tanggung jawab bagi kita di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kehebatan media yang canggih, maka kita harus bertanggung jawab tentang pengajaran kita dan juga terkait pertanyaan-pertanyaan dari para politikus muslim mengenai iman kita. Mereka yang selalu membahas tentang kekristenan, bahkan sedikit membahas tentang Quran dan hadis dan tentang keislaman, mereka justru lebih sibuk membahas tentang Alkitab. Semogalah lewat apa yang mereka lakukan itu banyak umat muslim yang disadarkan dan mereka mencari tahu dan membuka internet dan mereka melihat bahwa kebenaran itu bisa memerdekakan mereka dari dosa, karena pada hakikatnya Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Kali ini teman-teman kita lihat kembali seorang polemikus yang sangat dibanggakan oleh umat muslim dihajar habis-habisan. Mari kita lihat videonya, ini dia ya teman-teman, jangan skip. Arti dengan nama Yesua, itu kan artinya dengan sangat jelas Anda membuka agama Anda bahwa agama Anda itu bukanlah agama yang didirikan oleh orang Yahudi. Anda menggunakan nama Yesus karena hanya terjemahan dari seorang nabi yang pernah datang ke tengah-tengah Bani Israel. Makanya Kristen itu oleh Bani Israel disebut bidat. Anda tahu bidat? Sesat. Anda tahu sesat? Neraka. Kalau orang Roma, orang Yunani ini murni pengikut nabi-nabi Yahudi, mereka tidak perlu menerjemahkan nama Tuhan Yahudi menjadi Theos. Semua nama-nama Tuhannya Yahudi disebut Theos. Apa? Artinya orang Roma ingin melengsarkan Tuhannya Yahudi dan menggantikan dengan Tuhannya mereka, yaitu dewa, Theos. Itu yang terjadi. Orang Roma menggantikan Tuhannya Yahudi menjadi dewa mereka, Theos. Jadi mereka tidak lagi menyembah Tuhannya Yahudi. Makanya dalam agamamu itu yang kau sembah itu roh. Siapa penyembah roh? Yahudi atau Romawi? Sebelum Kristen ada, sebelum Nabi Musa ada, orang-orang terdahulu sudah menyembah roh-roh. Roh itu makhluk. Mereka menyembah makhluk-makhluk gaib, namanya roh. Makanya Kristen itu penyembah roh, bukan penyembah pencipta, bukan penyembah Tuhan alam semesta. Tetapi Kristen adalah agama yang menyembah roh. Apa itu roh? Makhluk halus. Sembahanmu dengan sembahan orang Yahudi itu beda. Sembahan orang Yahudi itu disebut Elohim. Disebut Elohim artinya pencipta alam semesta. Oke? Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan roh. Sedangkan Kristen Tuhannya adalah roh. Berarti Kristen penyembah makhluk halus. Oke. Jadi begini ya, sedikit. Kalau Yahudi itu Anda melihat dia menyembah Tuhan itu bisa terlihat dan bisa berwujud? Atau Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Artinya yang nggak bisa berwujud, nggak terlihat itu, apakah itu tidak sama dengan roh? Tidak sama. Kalau roh itu adalah esensi. Anda sebut dengarin saya. Kalau roh itu adalah esensi gaib yang digunakan oleh Tuhan untuk menghidupkan makhluk. Oke? Seperti dirimu, kamu hidup makhluk jasad, ditiupkan roh, kemudian Anda hidup. Berarti kamu itu adalah manusia yang adalah makhluk roh. Tapi rohmu dibungkus oleh jasad. Sama seperti setan itu roh. Berarti kamu kalau menerjemahkan bahwa roh itu adalah Tuhan, setan juga adalah roh, berarti setan juga adalah Tuhan. Dan ente juga adalah Tuhan, karena Anda adalah makhluk roh juga. Makanya di dalam Islam, Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Tuhan tidak serupa dengan roh. Begitu juga Tuhannya Bani Israel. Oke. Saya sekarang jelaskan Tuhan Anda itu seperti apa? Tuhan itu tidak bisa seperti, karena tidak seperti dengan apapun. Ayo, tidak ada akalnya, tidak ada pikirannya juga ya? Makhluk aja yang punya akal, makhluk aja yang punya pikiran. Iya, penciptaan semesta maha tahu. Tuhan itu maha tahu. Disebutkan yang punya pikiran, yang punya akal itu hanya makhluk. Jangan ada samakan antara makhluk dengan Tuhan. Iya. Makanya saya mengatakan begini. Makanya saya mengatakan tidak perlu dari narasi Anda. Berarti sesembahan Anda tidak punya pikiran, tidak berakal, betul kan? Yang berakal itu makhluk. Ya itulah saya katakan. Berarti sesembahan Anda tidak punya pikiran dan tidak punya akal. Betul atau tidak? Sesembahan saya maha tahu. Dia yang menciptakan akal. Dia yang menciptakan akal. Dia yang menciptakan pikiran. Iya, jadi sesembahan Anda tidak punya akal dan tidak punya pikiran, betul atau tidak? Tuhan saya maha tahu, tidak butuh akal, tidak butuh pikiran.
Iya. Sepengetahuan saya ya, kalau mengetahui sesuatu itu dari akal dan pikiran, ya kan kalau kita manusia. Oh, itu makhluk. Jadi manusia Itu ya, makhluk. Berarti Tuhan Anda, sesembahan Anda masih sesuai dengan makhluknya. Artinya masih ada pengetahuan. Manusia juga kan tahu segala sesuatu. Jadi begini, menurut Anda Tuhan Anda itu, sesembahan Anda tidak punya akal dan tidak punya pikiran, betul kan? Betul sekali. Oke, clear. Karena Tuhan saya bukan makhluk. Berarti makhluk Anda. Ya, karena Tuhan Anda tidak punya akal, tidak punya pikiran, Betul. tidak mengetahui apa-apa. Karena manusia itu juga mengetahui sesuatu, betul kan? Itulah dongoknya Anda. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dirinya bahwasanya Allah itu Maha mengetahui. Al-Qur'anul Karim dengan jelas mengatakan dalam salah satu surah misalnya At-Tahrim ayat 3. Allah itu Maha mengetahui. Kalau Allah Maha mengetahui, artinya dia tidak butuh akal. Kalau Allah Maha mengetahui, Allah tidak butuh pikiran karena dia sudah mengetahui segala aspek yang ada. Mau yang ada maupun yang tidak ada sudah diketahui. Sedangkan yang punya akal dan pikiran itu Tuhanmu, Yesus. Kenapa Tuhanmu punya akal? Karena dia makhluk. Kenapa Tuhanmu punya pikiran? Karena dia makhluk. Kalau dia tidak berpikir, dia tidak tahu apa-apa. Kalau dia tidak berakal, dia gila. Oke. Jadi artinya seseorang Anda mengetahui manusia, sesuatu dengar. dari Seorang pikiran manusia Anda atau dari mana tuh? Seorang manusia yang tidak punya akal itu gila namanya. Untung saja Tuhanmu diberi akal sampai dia gila. Meskipun sebagian orang mengatakan dia gila. Jadi yang punya makhluk, yang tataran makhluk itu punya pemikiran, tataran makhluk itu punya akal. Pencipta alam semesta tidak butuh itu semua. Kenapa? Karena itu hanya alat untuk makhluk. Allah tidak butuh alat yang seperti makhluk karena Allah laisa kamitslihi syai'. Anda baca Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu maha tinggi, maha besar, tidak serupa dengan apapun. Sedangkan yang berakal dan yang berpikir itu adalah kerjaan makhluk. Kenapa manusia itu berpikir? Karena dia tidak tahu. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu permasalahan? Ya mikir. Bagaimana orang itu bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan? Ya mikir. Jadi yang butuh pemikiran itu hanya makhluk. Allah tidak butuh itu. Allah Maha tahu. Al-Quran sangat jelas menerangkan. Anda tadi mengutip Yeremia, berarti Anda meyakini kitab Yeremia itu masih kitab asli ya? Saya tidak mengatakan saya meyakini. Saya tidak meyakini bahwa itu adalah firman Tuhan. Di awal tadi saya katakan bahwa kitabmu itu, dengar, bahwa kitabmu itu adalah karangan. Ngerti? Ya tadi Anda mengutip Yeremia. Kitab Yeremia itu menurut Anda firman Tuhan atau tidak? Saya tidak mengatakan itu firman Tuhan, tapi bagimu itu adalah firman Tuhan. Saya sedang berdiskusi dengan yang lain. Saya sedang berdiskusi dengan pemegang kitab Yeremia, Kucluk. Kalau saya berdiskusi dengan saya tidak berdiskusi di kampus, saya di depan mahasiswa saya membahas tentang Islamologi, saya tidak membahas kitab Bible karena saya berhadapan dengan Muslim. Kalau berhadapan dengan Kucuk, saya membawa dalil itu supaya dia percaya bahwa ternyata Allah itu memang Maha mengetahui berdasarkan kitab yang Anda pegang. Al-Quran mengatakan, qala naba'aniyal alimun alimul khabir. Allah itu Maha mengetahui. Dari narasi Anda meyakini itu firman Tuhan cuma. Anda meyakini itu firman Tuhan. Kok saya meyakini firman Tuhan? Dari Yeremia. Saya sedang menyadarkan ente yang menggunakan kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan itu Maha mengetahui. Kalau Tuhan Maha mengetahui, Cak Ayu, berarti Tuhan tidak butuh pikiran, Tuhan tidak butuh akal. Yang butuh akal itu manusia. Karena kapan dia tidak memiliki akal, maka dia jatuh seperti bende. Pemikiran dibutuhkan oleh manusia untuk menepiskan sebuah masalah. Jadi Tuhan dalam berpikiran, Tuhan itu tetap mempunyai akal, tetapi akalnya jauh lebih besar daripada akal yang dipunyai manusia. Mati meja. Kenapa? Kalau unsur akal itu, dengar, kalau yang memiliki akal pada saat dia tidur akalnya nggak berfungsi dan itu tidak disifati oleh Tuhan. Oke? Tuhan itu tidak berakal. Tuhan itu Maha mengetahui. Yang butuh akal adalah makhluk. Ya. Berarti kalau manusia yang tidak berakal dinamakan apa? Makhluk yang gila. Bodoh atau seperti ente. Seperti ente. Berarti yang tidak berakal itu gila ya kan? Betul nggak? Ya, kalau tataran makhluk. Oke, sama seperti hewan lah. Hewan juga tidak berakal. Ya, itu bahayanya. Itu bahayanya. Kalau Anda menyetarakan Tuhan memiliki akal, berarti Anda menyetarakan Tuhan dengan makhluk. Dan memang Tuhan Anda makhluk. Wajar karena Tuhan Anda makhluk. Saya tanyakan tadi kan, hewan juga tidak berakal, tidak punya pemikiran, hanya punya naluri, ya kan? Ya, terus? Jadi tidakkah Anda mengatakan sendiri sesembahan itu sama seperti itu? Ketika tidak berakal dan tidak inilah cara cuplis. Ini cara cuplismu yang kau pakai. Ya kan? Tuhan itu Maha mengetahui hewan. Anda menyamakan Tuhan Anda dengan hewan gitu. Hewan Maha mengetahui. Anda secara tidak sadar mengatakan bahwa Tuhan Anda itu sesembahan Anda
Itu sama dengan hewan ketika Anda menyatakan tidak berakal, tidak berpikiran. Tuhanku maha mengetahui. Anda sesembahan Anda. Tuhanku maha mengetahui kucluk. Binatang maha mengetahui atau tidak? Hah? Artinya ketika dia mengetahui, dia punya akal. Tuhanku maha mengetahui. Binatang tidak maha mengetahui. Ayo. Binatang tidak maha mengetahui. Dengar. Binatang tidak maha mengetahui. Kamu juga tidak maha mengetahui. Berarti boleh dong saya mengatakan kau setara dengan binatang. Kamu itu aneh. Sudah kubilang, Tuhanku, dengar. Saya sudah katakan samamu, Tuhanku itu maha mengetahui. Jadi dia tidak butuh akal. Yang butuh akal itu cuma makhluk. Makhluk tanpa akal itu seperti binatang, tapi Tuhan jadi begini juga, kalau di dalam Kristen itu Tuhan itu memiliki akal, tapi bisa diinterpretasikan sebagai kemampuannya untuk memahami segala hal, kepada saya segala sesuatu, tunjukkan dan kepada saya kebijaksanaan yang tidak terbatas. Coba tunjukkan Tuhan juga punya saya akal, bukan seperti Tuhan Anda yang tidak punya akal dan tidak punya pikiran. Coba tunjukkan kepada saya dalilnya Tuhan itu berakal. Silakan sama saya. Tuhan berakal di mana tertulis? Anda mau di mana? Di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Lama? Perjanjian Lama. Oke. Jadi kalau ada nanti berarti Anda mengakui ya? Silakan Anda tunjukkan. Bang, bukan Tuhan dia bang, yang hewan bang. Soalnya kan anak domba Allah, domba itu kan hewan bang. Kan Tuhan Loten. Ya, saya cuma minta dalilnya Tuhan berakal. Oke, sebentar, saya buka. Assalamualaikum gurunya semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Satrihos, assalamualaikum. Menyenangkan dari Bunda, assalamualaikum. Lanjut. Ya, silakan. Tuhan berakal. Ayo, mampus kau. Oke, sebentar. Hanya Tuhanmu yang berakal. Iya, hanya Tuhanmu yang berakal karena Tuhanmu itu makhluk. Oke, dengar ya. Mana? Ini di Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6. Ini. Sebab Tuhan memberikan hikmat dan mulanya keluar pengetahuan dan pengertian. Jelas kan? Kenapa lagi? Yang saya minta Tuhan berakal itu mana? Itu tadi hikmat itu menurut Anda apa? Tidak ada akal di situ. Pengetahuan itu tidak berakal. Di situ kata da'at itu artinya pengetahuan. Pengetahuan itu berasal dari kemahatahuan, bukan kemaha-akalan. Yang saya minta dalilnya Tuhan berakal mana? Sekarang gini aja, kita terjemahkan. Arti akal menurut Anda apa? Akal itu kalau Anda berbicara itu kemampuan atau daya berpikir. Jadi hikmat itu bagian dari akal atau tidak? Hikmat itu bagian dari pengetahuan. Ayo. Akal, dengar ya. Akal ini ada ayat yang lain. Tuhan kita di Mazmur 147 ayat 5. Dengar dulu. Mazmur 147 ayat 5. Tuhan kita besar kuasanya dan luas pengertiannya, tak terbatas luas pengetahuannya. Berarti dia maha tahu kan sebutannya tadi. Berarti Anda sedang menjelaskan. Berarti Anda sedang menjelaskan Tuhan saya kalau begitu. Sedangkan Tuhan berakal. Orang yang berakal, makhluk yang berakal punya keterbatasan. Kalau yang kamu sebutkan itu adalah kemahatahuan. Makanya kan tadi katakan Allah itu maha tahu. Biar saya jelaskan lagi. Menurut Anda, jika kita merencanakan sesuatu pakai akal atau tidak? Manusia kan? Tataran manusia kan? Ya. Oke, karena kita manusia kan? Kita berbicara manusia dulu. Iya, sekarang Tuhan apakah butuh akal untuk mengetahui? Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab aku tahu rancangan-rancanganku yang ada padaku mengenai kamu. Jadi ketika Tuhan merencanakan sesuatu kepada manusia, itu artinya dia menggunakan akal dan pikirannya. Yang menggunakan akal itu makhluk. Allah itu maha mengetahui. Mungkin begini cuma kita tarik kesimpulan saya. Tolong aja tunjukkan di mana dalilnya. Tunjukkan aja kepada saya di mana dalilnya Tuhanmu berakal. Di mana? Oke. Tunjukkan. Ini tadi ayat-ayat sudah saya tunjukkan banyak. Ini di ayat 12 ayat 13. Ayat lagi. Ayat 12 ayat 13. Padahal hikmat dan kekuatan. Hikmat itu sama enggak? Hikmat itu adalah pengetahuan. Ya Allah ya Karim. Yang saya minta ini akal. Akal. Kasihan ini yang melihat Anda ini 1,6 ribu. Saya minta dalil. Saya minta dalil mereka. Mana dalilnya? Hikmat itu bagian dari akal. Saya udah kasih sama kamu ini 4 makan 7. Karena kamu itu penyembah manusia, maka kamu menyetarakan Tuhanmu dengan manusia. Tuhan itu maha mengetahui, tidak butuh akal untuk mengetahui. Yang butuh akal itu makhluk. Para kali orang ini. Jadi hikmat, Anda berpikir hikmat itu tidak sama dengan akal hikmat atau itu pikiran. berasal dari kemahatahuan Allah. Ya,
Oke. Sampai Allah Jadi memberikan dari mana hikmat. kemahatabaan Maka hikmatnya itu tidak Dari- terbatas. Tadi kan Lucu saya sudah ente. kasih pengertiannya kepada Anda. Anda ini nggak mengerti ya? Saya simpulkan. nggak mengerti memang. Saya simpulkan ya. Yang butuh akal itu makhluk untuk memberikan penjelasan, pengertian. Tapi pencipta alam semesta tidak butuh akal. Kenapa tidak Ini butuh aja akal? cuma. Karena Kalau Tuhan itu kita sumber berbicara seluruh terus. pengetahuan. Dengarkan saya, supaya manusia ini kemudian punya mengetahui, maka Tuhan memberikan akal. Tuhan menciptakan akal, memberikan kepada manusia, sehingga manusia itu mengetahui. Allah tidak butuh akal untuk mengetahui. Kenapa? Karena Allah itu sudah mengetahui, maha mengetahui. Paham? Paham? Jadi yang butuh akal jadi- hanya makhluk itu. Ya, saya tarik kesimpulannya begini ya, bahwa sesembahan yang cuma sembah tidak mempunyai akal dan pikiran. Oke, itu dulu yang pertama. Dan sesembahan saya mempunyai akal dan pikiran, tetapi akal dan pikiran yang saya maksudkan bisa diinterpretasikan sebagai kemampuan Tuhan saya untuk memahami segala hal, merencanakan segala sesuatu, dan memiliki kebijaksanaan yang tidak terbatas. Oke, itu yang saya maksudkan. Itu akal dari bullshit. Tuhan. Jadi Itu bullshit. Yesus itu tidak tahu iya, terserah Anda. musim buah arah. Sekarang giliran saya. Jadi artinya, Giliran saya sekarang. tunggu sebentar. Artinya gini, bahwa Tuhan berakal mungkin secara tidak langsung disebutkan di berakal. dalam perjanjian lama. Saya berakal gitu. Tetapi di situ disebutkan tadi banyak contohnya seperti ayat-ayat yang saya sebutkan. Di situ disebutkan bahwa Tuhan mempunyai hikmat, mengetahui rancangan-rancangannya yang kalau kita pikirkan itu adalah bagian dari akal pikiran. Oke. Berarti tidak terbatas. Tidak terbatas akal pikiran Nah, Tuhan. Sedangkan Tidak terbatas akal akal terbatas pikiran. tidak. Saya tanya dulu, akal terbatas tidak? Akal pikiran manusia ya terbatas Ya, kalau saya manusia. tanya- saya Kalau Tuhan tanya- tidak terbatas, udah selesai. Di mana dalilnya Tuhan punya akal? Ya udah saya bacakan tadi ya, kayak saya bacakan ulang. Apa yang kau tampilkan? Oke. Apa yang kau tampilkan? Nah, silakan. Ayub 12 ayat 13. Oke. Padanya hikmat dan kekuatan, padanya nasihat dan pengertian. Itu menunjukkan Oke. ayat Ayub. Apakah Tuhan Ayub itu butuh menunjukkan akal bahwa Tuhan untuk itu berakal. berkhidmat? Apakah Tuhan butuh akal untuk berkhidmat? Ya butuh dong. Mana dalilnya? Tunjuk dalil. Saya tadi kan sudah bacakan beberapa kali. Mana dalilnya? Yang kamu bacakan itu sama seperti dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alim bizatis sudur. Itu sama dengan yang kamu tunjukkan di dalam Ayub, di dalam Yesaya, di dalam Amsal. Itu sama. Berarti Tuhan tidak butuh akal untuk mengetahui. Sabar dulu. Oke. Allah Oke, ya'lamu kita balik Allah sekarang. ma fis samawati. Dengar. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan Allah Maha mengetahui segala isi hati manusia. Itu yang diterangkan, berarti Allah itu tidak butuh akal karena Allah itu sudah Maha mengetahui, sedangkan Tuhanmu butuh akal. Cuplis. Sekarang Anda sebutkan dalilnya di mana di dalam Al-Qur'an Anda Tuhan itu tidak mempunyai akal dan pikiran. Coba. Ya'lamu ma fis Saya tunggu. samawati wal ard. Oke, laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Kalau tidak serupa, itu bukan berarti tidak berakal. Coba sebutkan di mana ayatnya. Anda kan tadi meminta seperti itu. Di Yang mana butuh disebutkan di akal. dalam Al-Qur'an bahwa Dengar. Tuhan itu tidak mempunyai akal, pikiran. Coba Anda tunjukkan dalilnya di Ya'lamu mana. ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Pertanyaan saya, apakah untuk mengetahui isi langit dan bumi itu butuh akal? Itu pasti. Tapi sekarang yang saya minta kepada tunjukkan Anda, kepada tunjukkan. saya. Sekarang tunjukkan kepada saya manusia yang bisa mengetahui seluruh aspek isi langit dan bumi. Tunjukkan siapa namanya? Yesus. Yesus sudah punya akal. Yesus punya akal. Dia tahu nggak kapan musim buah arak? Tahu? Tahu deh. Mau saya tunjukkan dalilnya Yesus tidak tahu kapan musim buah Tunggu arak? dulu, kita nggak sambungkan Oke, dulu. tunggu, Anda menyatakan dulu. Tunggu. Di mana dinyatakan Sabar. Tuhan tidak berakal? Coba Anda tunjukkan dulu. Kita berhenti di situ dulu. Anda harus membuktikan statement Anda. Ya, dalam Al-Quran surah At-Taqabun ayat 4, ya'lamu ma fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Akal tidak bisa mengetahui itu. Akal tidak bisa tahu. Jadi akal. Aduh, yang saya minta di mana tertulis sesembahan Anda itu tidak berakal. Itu saya minta. dengar. Saya tanya samamu. Oke, saya tanya samamu. Apakah akal itu ada batasnya? Kalau akal Tuhan tidak berbatas. Di mana tertulis akal punya Tuhan, tuyul?
Di mana? Tuhan itu tidak berbatas. Di mana tertulis Tuhan punya akal? Di mana? Tunjukkan ke saya. Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan tadi ya. Ini kan di dalam Ayub. Saya buat lagi di dalam Yesaya lagi. Yesaya berapa? 9. Ini firman Tuhan ya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab aku tahu rancanganku yang ada pada aku mengenai kamu. Jadi ketika merencanakan sesuatu, Tuhan itu menggunakan akalnya, setuju kan? Itu kamu mengukur Tuhan dengan makhluk, Cak Ayu. Kamu mengukur Tuhan dengan makhluk. Di dalam Alkitab sendiri, makhluk itu adalah gambaran dari Tuhan. Manusia itu gambaran dari Tuhan. Kalau manusia untuk mengetahui sesuatu merancang, Tuhan itu maha mengetahui, tidak perlu seperti makhluk. Makanya manusia butuh akal. Oke, nah sekarang dalilnya saya tunjukkan. Tunggu. Saya tunjukkan sama Anda bukti bahwa akal Tuhanmu itu tidak bisa kemudian dijadikan sandaran. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat, mana tahu ia mendapatkan apa-apa dari pohon itu. Tetapi pada waktu tiba di situ, Yesus tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Ini Tuhanmu yang punya akal yang sangat terbatas. Musim buah ara saja dia tidak tahu. Apa perlu saya tertawa? Hah? Yesusmu sudah berakal dan Yesusmu adalah Tuhan. Musim buah ara aja dia tidak tahu. Empus. Sedangkan Al-Quran menerangkan Allah maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Artinya Allah tidak butuh akal, karena akal itu terbatas. Buktinya Yesus tidak mengetahui kapan buah ara musimnya. Di sini nampak kedua-duanya Anda ya. Stop. Ya sudah. Penutupan pohon ara oleh Yesus. Kapan musim buah ara? Dulu, biar saya katakan apa ini. Tunggu dulu, biar Anda mengerti apa artinya ayat itu, Jina. Saya lagi yang harus mengerti. Ketika Yesus, dengarkan. Ketika Yesus tidak menemukan pada pohon itu, pada pohon ara tersebut, itu kan ada di Injil Markus ayat 14 ya. Dinyatakan bahwa Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang akan makan buah daripadamu selagi sampai kiamat. Karena dia kecewa. Karena dia kecewa. Dengarkan dulu, Bro. Kemudian pada keesokan harinya, para murid melihat bahwa pohon ara tersebut sudah kering. Tidak ada hubungannya dengan itu. Yesus dia marah. Ini berbicara Yesus menutup pohon ara itu, artinya di sini kalau saya melihat, ini berbicara berkaitan dengan pengetahuan. Yesus tidak tahu kapan. Ini bukan hanya sekedar buah ara, makanya Anda nggak mengerti saya bilang. Ketika Yesus tidak tahu pohon ara oleh Yesus, itu menjadi bagian dari ajaran tindakannya yang mengandung spiritual dan moral yang dalam jemaat, serta memperlihatkan kekuasaannya sebagai anak Allah. Yesusnya lapar sampai dia cari buah ara. Dari jauh dilihat ada pohon buah ara. Yesus berjalan, Assalamualaikum. Di situ Yesus menunjukkan kekuasaannya. Ketika keesokan harinya, pohon ara itu ternyata dia tidak mendapati apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Memalukan. Tuhanmu itu memalukan. Suruh sekolah lagi, Tuhan tahu itu. Sekolah sebanyak-banyaknya supaya dia bisa membedakan ini musim buah ara atau bukan musim buah ara. Tuhanmu itu koplak, sontoloyo kalau dibandingkan dengan pengetahuan kemahatahuan Allah. Jadi kamu mengukur Tuhanmu yang unyu-unyu itu dengan Tuhan pencipta alam semesta itu tidak bisa, Cak Ayu. Makanya sering-sering ke gereja colok pantat pendeta, jilat tanganmu supaya otakmu itu berfungsi, supaya kamu bisa bedakan antara Tuhan dan hantu. Paham? Selesai. Jelas loh. Setelah Yesus mengutuk pohon itu menjadi kering. Itu menunjukkan kekuasaan Yesus. Itu bukan masalah mengutuk, cuplis. Ini mengenai akal yang kita bahas, tuyul. Yesus mengutuk itu biasa. Kenapa? Karena dia adalah wakil Tuhan. Bahkan dia bisa memindahkan biji pelermu pindah ke dagumu kalau dia mau. Karena dia itu wakil Tuhan. Apapun dia minta pasti dikasih oleh Tuhan. Ini masalahnya mengenai pengetahuan musim buah ara. Yesus tahu atau tidak? Ternyata Tuhanmu yang sontoloyo itu tidak tahu kapan buah musim ara. Pahami itu dulu. Yesus tidak tahu. Justru karena dia bermujizat mengutuk pohon, menandakan bahwa dia rasis, radikal. Tuhan yang sangat sadis. Buah ara pun dikutuk hanya gara-gara lapar, kelaparan, ngamuk. Yesus mengamuk itu lebih hebat ngamuknya daripada seorang suami yang pulang ke rumah istrinya cuma bisa berpoles cantik, tidak masak, sampai suami melempar ke semua panci dan juga wajan dan juga meja dan piring-piring. Itu lebih sadis Yesus karena langsung mengutuk pohon yang tidak punya salah apa-apa. Saat itu bukan musim buah ara, karena dia saking laparnya si Tuhanmu ini, ngamuk dia. Kamu sejadi-jadinya, maka dikutulah pohon ara itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu namanya Tuhan sontoloyo.
tidak tahu kapan musim buah ara, jengkel dia kelaparan, dikutuknya pohon itu sampai pohon itu tidak berbuah. Ini Tuhanmu perlu sekolah lagi dia. Tuhanmu perlu sekolah. Tuhanmu itu menurut beberapa pendetamu, pendetamu bahwa Yesus itu punya ijazah. Saya curiga kalau saya periksa ijazahnya itu masih 0, karena dia tidak tahu kapan musim buah ara. Tuhanmu itu tidak lolos menjadi lulusan apa itu? Lulusan biologi. Tidak ngerti dia tentang buah-buah. Jadi selesai ya. Tuhanmu yang punya akal ternyata tidak maha mengetahui. Jadi pencipta alam semesta itu tidak butuh akal untuk mengetahui. Karena Tuhan itu maha mengetahui. Ya Allah, sama seperti Tuhannya tidak berakal dan tidak berpikiran. Terima kasih. Wallahu alimun bisatis sudur. Sakit toh? Sakit. Makanya jangan ajak dirimu itu, jangan pelihara kegilaanmu. Kau gila itu kau aja sendiri. Jangan kau ajak-ajak orang Islam menjadi gila. Jadi saya simpulkan saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh akal untuk mengetahui. Sebab Allah itu maha mengetahui segala-galanya. Akal diberikan kepada manusia untuk melakukan penyelidikan. Akal diberikan kepada manusia untuk berpikir. Tujuan berpikir adalah membuka celah ketidaktahuan menjadi tahu. Tujuan kepada akal diberikan kepada manusia agar manusia yang tadinya makhluk yang sama sekali tidak tahu apa-apa bisa dengan akalnya menerawang, membuka, mentafsirkan, menjelaskan, mentadaburi alam semesta sehingga dia mampu menjadi pemimpin di atas muka bumi. Yang namanya Khalik tidak butuh akal. Karena yang butuh akal hanya manusia. Akalnya sakit, maka gila orang itu. Kalau Tuhan butuh akal, suatu saat akalnya sakit, maka apakah Tuhannya orang tersebut gila? Nah itu, inilah yang terjadi. Tuhannya butuh akal. Dia tidak tahu kapan musim buah ara, maka dia mengutuk pohon tersebut. Padahal pohon itu tidak ada salah, sebab belum ada perintah dari pencipta alam semesta untuk mengeluarkan buah, karena belum musim buah. Karena Tuhan sudah mengatur segala-galanya. Itulah bukti bahwa ketika orang menyembah makhluk sesama manusia, maka pasti dia sontoloyo dan koplak. Orang-orang kayak begini wajib hukumnya ditenggelamkan. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar lumayan ribut lah gitu ya. Lumayan ribut dan keras suara, apalagi dari Ustadz yang digemari dan dijagokan oleh para polemikus Muslim dan Islam pada umumnya, yang selalu tampil di media dan di YouTube, yang selalu membahas tentang kekristenan. Bahkan dia dipanggil pakar kristologi, dan di berbagai tempat dia memang tampil dengan caranya yang begitu keras suaranya, walaupun isinya itu nol semua. Kenapa nol? Dia tidak ahli di dalam Alkitab, dia tidak ahli dalam kekristenan. Dia hanya ngaku-ngaku ahli, bahkan lompat sana sini dalam hal membahas Alkitab. Memang kegemaran mereka ini adalah kegemaran untuk lompat-lompat, baca satu ayat, pertanyakan, lalu lompat sana sini, tuduh sana sini. Nah, hal itu sungguh merepotkan orang Kristen. Kenapa repot? Ya karena menghadapi orang yang sebenarnya tidak mau belajar itu sulit, teman-teman. Mereka bertanya, tapi bukan untuk belajar, gitu ya. Bukan untuk belajar, bukan untuk mendengar penjelasan dari para apologetik Kristen, bukan. Mereka itu bertanya hanya untuk mengetahui dan untuk mencari kesalahan. Perhatikan para polemikus ketika bertanya lalu diberikan jawaban, pasti mereka bilang itu bukan fakta, itu bukan kebenaran. Kenapa? Mereka tidak sedang mencari kebenaran. Mereka sedang mencari sensasi, dan itulah yang ditampilkan oleh Ustadz ini. Kita tahu teman-teman, coba cek berbagai macam jawaban yang sangat baik teologis dari para apologetik Kristen yang sudah berulang kali berdebat, berargumen dengan penuh data dan fakta. Dia tidak sama sekali mengerti, bahkan tidak menambahkan pengajaran yang benar sehingga memperbarui cara pandangnya terhadap kekristenan. Dia tidak menerima itu, dia tidak mengerti itu, bahkan dia tidak ingin sedang belajar. Dia sedang mencari cara untuk mengaburkan kebenaran. Maka kalau kita tidak hati-hati, orang-orang Kristen yang tidak belajar Alkitab atau tidak membaca Alkitab, tidak mau mendengarkan para apologetik Kristen, bisa dikaburkan, bisa dibawa kepada pengajaran yang membutakan mata dan membutakan iman. Teman-teman, bahwa apa yang dipertanyakan oleh beliau di dalam debat tadi, udah dijawab dengan baik. Udah dijawab, tapi dengan suara nada tinggi dan lompat sana sini, itu mengaburkan pesan yang disampaikan tentang keyakinan Kristen Alkitab tentang Yesus Kristus itu sendiri. Perhatikan, yang ditentang oleh polemikus ini adalah kebenaran Injil Yesus Kristus. Samalah ini dengan pekerjaan yang dilakukan oleh setan. Ya, kalau kita mau melihat pekerjaan setan
itu menentang otoritas Kristus. Mengutip dari Dr. Anderson, yang dihalangi, ditentang oleh setan itu otoritas Kristus, bukan perbuatan baik, bukan moral yang baik, bukan. Yang ditentang itu adalah otoritas keselamatan yang diprakarsai oleh Allah melalui Kristus. Dan itulah yang dilakukan oleh, cara-cara itulah yang dilakukan oleh ustadz ini yang paling digemari dan menjadi jagoan-jagoan dari para polemikus. Sampai kapanpun kalau dia tidak sadar, dia masih seperti ini, maka dia tidak akan mungkin mengerti kebenaran. Pegang kata-kata saya. Karena sebenarnya pikirannya dia buta, terselubung. Jadi kalau mau dibuka hatinya, dia harus mendengarkan orang-orang Kristen menjelaskan imannya. Bukan dia yang harus didengarkan. Itu kan keliru, terbalik. Nah, tetapi karena dipertanyakan iman kita, dipertanyakan Alkitab kita, maka diberi jawaban. Dia mau dengar atau tidak, dia mau ngerti atau tidak, biarlah Roh Kudus yang bekerja untuk membukakan mata hati polemikus ini dan para pendengar. Yang mendengar video-video dari YouTube ini, dari channel saya, semoga kalian itu mendengar dengan baik, bedakan jawaban-jawabannya, dan semoga kita diterangi oleh sang kebenaran. Tujuan kami cuma satu, bagaimana kebenaran itu diberitakan dan diselamatkanlah kalian oleh karena pendengaran. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Itu tentang Kristus Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa. Sampai di sini dulu teman-teman, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.